Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dalam kondisi yang baik ya? Dan pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan proyek UAS untuk mata kuliah kita di Sistem Teknologi Informasi Manajemen. Jadi saya akan nanti sedikit mendeskripsikan biar teman-teman tidak bingung bentuk proyeknya seperti apa dan yang penting bentuk laporannya seperti apa ya. Jadi saya langsung saja. Jadi ini adalah untuk project STEAM ya, project kita, dan nanti deadline-nya ya saya rencanakan tanggal 30 Juni ya. Jadi nanti pengumpulannya via Elijo ya. Jadi semuanya nanti via Elijo. Jadi untuk paling lambatnya tanggal 30 Juni dan mungkin nanti saya berikan cut off mungkin sekitar tanggal 1 Juli aja ya. Jadi biar mungkin ada yang terkendala koneksi dan sebagainya itu masih bisa mengejar untuk pengumpulannya. Tapi saran saya jika tokonya sudah selesai ya, kemarin ada beberapa yang sudah memberikan kabar baik bahwa Pak toko saya sudah selesai gitu ya. Ya saya malah sangat senang sekali jika teman-teman antusias untuk menyelesaikannya ya. Dan saran saya sebisa mungkin dikerjakan lebih awal ya, mungkin bisa mulai hari ini gitu ya. Mulai hari ini bisa untuk dikerjakan, jadi tidak menunggu sampai dekat-dekat tanggal 30 ya. Karena apa? Karena biasanya namanya kita buru-buru ya, itu biasanya kadang ya terkendala koneksi lah, kemudian terkendala teknis lah dan sebagainya ya, karena memang toko kita menggunakan layanan yang gratis ya. Jadi saya juga kemarin sempat sekitar 1 hari itu juga toko saya tidak bisa diakses gitu ya, jadi toko saya tidak bisa diakses ya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi untuk proyek kita adalah proyek pengembangan toko online. Nah, proyeknya yang mana? Proyeknya adalah yang sedang teman-teman kerjakan saat ini ya. Jadi teman-teman sekarang sedang mengerjakan ya, ada beberapa yang sudah jadi malah ya, dan sudah mengirimkan screenshotnya, Pak ini toko saya sudah selesai gitu ya. Nah, petunjuknya adalah ini saya coba untuk deskripsikan ya. Jadi bahwa untuk instruksi proyeknya nanti teman-teman di situ menyempurnakan konten dan tampilan toko online-nya ya. Jadi sampai ke bagian 7 ya, sampai ke part 7 yaitu untuk settingan tambahan itu semua sudah harus lengkap gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, nanti terdapat minimal 2 pos ya, minimal 2 pos yang terkait dengan ilmu manajemen atau terkait dengan produk yang dijual. Ya misalnya saya menjual produk elektronik misalnya, nanti saya misalnya memberikan post atau berita gitu atau artikel tentang dunia elektronik atau tentang gadget misalnya kayak gitu ya. Jadi yang ada hubungannya gitu ya, yang ada hubungannya dengan produk yang kita jual. Nah, pertanyaannya Pak, kalau produk saya misalnya mix misalnya kayak gitu, jadi produk saya misalnya campur-campur gitu ya, boleh silakan campur-campur tidak apa-apa, tapi terkait dengan produk yang Anda jual ya. Misalnya di sana Anda menjual ada casing HP misalnya, ya sudah nanti ada artikel tentang proteksi HP misalnya atau lain sebagainya. Yang penting ada 2 pos minimal yang berkaitan dengan produk yang Anda jual gitu ya. Atau kalau misalnya mau main aman ya dengan ilmu manajemen gitu yang dilengkapi dengan foto dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk toko online-nya terdapat minimal 6 produk ya, minimal 6 produk dengan 3 kategori. Nah, kalau yang kemarin saya sudah mencontohkan ada 4 produk dengan 3 kategori. Nah, teman-teman di sini bisa melengkapi ya. Lengkapi misalnya yang sudah menambahkan 4 produk ya silahkan bisa ditambahkan 2 lagi gitu ya. 2 lagi sudah selesai gitu ya. Kemudian konten produk bebas, boleh campuran berbagai macam jenis atau kategori ya, itu akan membatasi. Kemudian dan deskripsinya boleh copy paste ya, boleh copy paste atau produk sendiri akan menjadi nilai tambah ya. Jadi kalau teman-teman punya produk sendiri, Pak, saya juga jualan casing HP misalnya, saya jualan makanan Pak, ya silahkan itu bebas ya, silahkan teman-teman bisa taruh di toko online-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam masing-masing produk ya, terdapat minimal 2 gambar ya, dan bagian short description dan description itu terisi dengan lengkap ya. Kemarin kan kita sudah belajar untuk bagaimana cara menambahkan image slider ya, image gallery silahkan bisa ditambahkan minimal 2 gambar ya. Berarti yang satu feature image, satu image gallery gitu ya. Kemudian bagian short description dan description-nya itu terisi dengan lengkap ya. Kemudian juga bagian-bagian seperti harga, stok dan sebagainya itu bisa dilengkapi lagi gitu ya. Next, untuk laporannya
ya, untuk laporannya sebenarnya nanti ada 2 laporan tapi semua ringkas semua ya, jadi tidak ada yang terlalu rumit untuk laporannya. Saya tidak akan minta teman-teman untuk, laporan yang tebal sekian gitu ya. Laporan yang pertama yaitu adalah laporan sederhana berisi identitas mahasiswa ya, biar saya bisa menilai, kemudian nama websitenya, URL-nya atau alamat websitenya yang www-nya itu, dengan penjelasan singkat produk yang dijual ya. Jadi, bisa dideskripsikan misalnya nama website misalnya atau nama toko online misalnya, nama websitenya apa, URL-nya apa, dan di situ diberikan penjelasan singkat, menjual produk apa saja ya. Jadi misalnya ada 6 produk ya, teman-teman bisa sedikit deskripsikan gitu ya. Deskripsikan ini produknya ini tentang ini misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada screenshot semua produk yang, semua produk dan kategorinya ya, screenshotnya aja ya. Jadi dari yang sudah jadi tinggal di screenshot taruh di, file, Word misalnya kayak gitu, itu sudah cukup. Kemudian yang, menarik adalah teman-teman akan saya minta untuk mengunjungi toko online milik temannya ya, kunjungi toko online milik temannya, kemudian cantumkan tokonya milik siapa dan URL-nya di mana ya, URL-nya di mana misalnya, tapi tidak boleh men-screenshot punya saya ya, yang di-screenshot punya temannya sendiri ya, yang dikunjungi adalah toko temannya sendiri bukan punya saya ya. Kemudian screenshot halaman cart-nya, jadi yang di-screenshot adalah halaman cart ya, diperhatikan, dan halaman checkout yang menampilkan nominal ongkos kirim ya. Ini untuk memastikan bahwa, ongkos kirimnya sudah, work gitu, sudah bekerja dengan baik gitu ya. Ini laporan yang pertama ya, laporan pertamanya, singkat aja, jadi terserah teman-teman bisa 1 halaman atau 2 halaman, yang penting ini semua tercover gitu ya. Jadi, prinsipnya adalah isinya hanya nama website dan screenshot sebenarnya ya. Kemudian, yang kedua itu ada poster. Nah, jadi poster produk dalam kertas A4 dan disusun seperti template ya. Nanti ada templatenya ya, jadi akan saya berikan, saya cek ada templatenya. Jadi nanti bikin poster produk dan posternya juga tinggal ngisi aja karena saya sudah siapkan, template ya. Jadi templatenya nanti seperti ini ya. Jadi templatenya, teman-teman bisa menambahkan di situ untuk, nama toko online-nya apa ya, misalnya punya saya MHD Store, kemudian, nama mahasiswa siapa ya, nama, NIM, kemudian kelas ya. Kemudian kalau bisa header-nya dipasang di sini ya. Ini adalah header ya, ini adalah header yang di toko online saya. Jadi yang di sini ya. Ini saya tinggal screenshot yang di bagian di sini. Terus, ada lagi di bagian sebentar. Kemudian di bagian berikutnya ya, mana tadi? Ya. Kemudian tentang misalnya punya siapa gitu ya, ini kan contoh ya, kemudian diberikan deskripsi singkat aja tentang toko teman-teman ya, bebas dibuatkan deskripsi yang menarik gitu ya. Kemudian ada kategori ya, kategori 1, 2, 3 di screenshot semua. Jadi kategorinya adalah misalnya kategori kalau saya kemarin, menggunakan kategori itu kan ada smart home, kemudian kamera, kemudian drones ya, ini saya pasang di sini tiga-tiganya. Kemudian produk-produknya ya, produk-produknya juga bentuknya screenshot aja. Jadi seolah-olah ini seperti, miniatur ya, miniatur dari tampilan tokonya teman-teman sebenarnya ya. Teman saya coba, minta dibuat lebih ringkas ya, kalau yang kemarin kan tampilannya cukup panjang gitu ya. Jadi bentuk seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa URL toko online-nya ya. Jadi ini filenya Word, nanti akan saya berikan di, Elijo sebagai lampiran ya. Teman-teman nanti bisa tambahkan yang bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, sip. Mungkin, cukup jelas ya. Jadi teman-teman membuat, 2 laporan ya, kemudian ketentuannya juga sudah saya berikan. Nanti untuk, soalnya dalam bentuk soal yang, PDF akan saya berikan juga. Dan, apalagi? Mungkin itu ya, jadi nggak banyak ya. Jadi saya hanya singkat aja, cuman pesan saya yang, tadi saya sampaikan, teman-teman usahakan untuk mengerjakannya secepat mungkin ya, seawal mungkin, karena takutnya nanti tidak bisa, menyusul gitu ya. Karena kalau di Elijo itu bisa men-setting cut out ya, cut off ya, sorry, ada cut off-nya. Kalau di Google Classroom mungkin masih aman ya, masih bisa meskipun sudah deadline-nya lewat itu masih bisa dikumpulkan meskipun nanti statusnya ada submit late. Tetapi kalau di Elijo itu biasanya bisa di-setting cut off. Jadi setelah lewat tanggal deadline-nya itu tidak bisa untuk apa namanya, tidak bisa untuk mengupload lagi gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa
nanti untuk deadline-nya itu adalah tanggal 30 Juni ya. Tanggal 30 Juni kemudian teman-teman harapannya bisa dikerjakan lebih awal aja ya biar teman-teman tidak terbebani gitu ya. Baik, itu saja dari saya untuk materi kita dan usahakan memang ini pesan saya ulangi lagi bahwa usahakan bisa dikerjakan lebih lebih awal lagi ya biar tidak kerepotan juga gitu ya. Baik teman-teman, mungkin untuk penjelasan tentang proyek UAS di mata kuliah STEAM ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.